Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Salam teman-teman, salam dari saya, Sang Pendekar. Sebelum membahas pokok tema yang sudah saya sampaikan melalui IG, apa sih persamaan makna yang tersirat di dalam kisah cerita Pendekar Yuko ini dengan bermunculnya pendeta-pendeta bidat sekarang ini, teman-teman? Yuk, saya mengajak teman-teman untuk melihat video ini. 眼里全是胭脂花红，对在花丛，笑得心痛，谁来和我深情相拥？为你心动，为你吟诵，却让这诉尽情衷。来世顺风，去世相通，人生不过一场好梦，人生不过一场好梦。Nah, dari tayangan video yang sudah kita lihat tadi, saat Bibilung melawan para pendeta-pendeta bidat di perguruan para pendeta, ada dua pendeta bidat. Yang pertama, pendeta ini memiliki sifat yang jahat dan dia merasa dirinya paling hebat, ilmunya paling tinggi, dan dirinya paling benar. Sama seperti pendeta yang sedang viral saat ini, banyak sekali pendeta-pendeta bidat bermunculan. Nah, yang kedua, pendeta yang menyimpang dari ajaran-ajarannya. Pendeta ini memperkosa Bibilung, sama kejadiannya dengan pendeta yang di Surabaya. Inisial pendeta HL ini memperkosa anak rohaninya selama bertahun-tahun dan akhirnya dia dipenjara. Nah, dari kisah Yuko ini, saya akan sedikit singkat menceritakan tentang Yuko. Yuko adalah seorang anak yatim piatu dan ia diasuh oleh pamannya namanya Kueceng. Nah, Kueceng ini adalah pendekar pemanah Raja Wali. Semasa Yuko beranjak remaja, Yuko mengalami ketidakcocokan dengan putrinya. Akhirnya Yuko inisiatif dari Kueceng, Yuko dipisahkan dari putrinya dan ia dipindahkan, dititipkan ke perguruan para pendeta. Nah, Yuko di sana belajar ilmu bela diri, tetapi apa yang terjadi justru malah sebaliknya. Dia merasa ditindas dan dibuli oleh salah satu pendeta. Nah, pendeta ini biasa disebut oleh Yuko adalah pendeta busuk. Karena saking dendamnya sekali Yuko sama pendeta ini. Akhirnya Yuko melarikan diri dari perguruan para pendeta dan dia bertemu dengan seorang wanita cantik namanya Bibilung. Nah, Bibilung ini adik dari Limoco. Limoco ini juga cantik, tetapi memiliki sifat yang sangat jahat. Nah, saat Yuko bersama Bibilung, dia belajar ilmu aliran kuno di kuburan kuno. Akhirnya Yuko beranjak dewasa dan terjadilah hubungan chemistry bersama guru dan murid ini yang ditentang oleh para pendeta. Dan Yuko ini dikatakan sesat sama para pendeta. Nah, sifat Yuko ini, dia seorang yang berpetualangan, beda dengan sifat Bibilung. Bibilung memiliki sifat pendiam. Ada hal yang menarik lagi dari kisah Yuko ini ketika Yuko menciptakan jurusnya, yaitu jurus telapak kerinduan atau jurus tapak kerinduan. Jurus tapak kerinduan ini digunakan ketika Sopetong ingin menguji jurus Yuko.
atau bocah tua nakal ini ingin mencoba jurusnya Yogo. Akhirnya ketika Cepetong terkena jurusnya Yogo, dia merasa aneh dengan jurusnya Yogo. Jurus ini mengandung makna arti yang sangat dalam yang membuat Cepetong menangis terseduh-seduh seperti dijamah atau diurapi oleh Roh Kudus itu sendiri. Jurus ini juga digunakan ketika Yogo melawan Hakim Rodamas, si pendeta bidat yang sangat memiliki sifat yang jahat. Tetapi apa yang terjadi ketika Yogo melawan pendeta ini dengan jurusnya? Pendeta sejahat-jahatnya, pendeta ini berubah menjadi orang yang baik. Dia merasa seperti dijamah atau terkena urapan dengan Roh Kudus itu. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil sebuah poin bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak sekali aliran-aliran sesat yang terjadi. Bahkan bermunculan pendeta-pendeta bidat di mana-mana. Poin yang kedua, kita bisa mengambil dari jurus Yogo yang mengandung arti yang sangat dalam, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jadi berbicara tentang Tritunggal, Allah itu Esa, satu hakikat tiga pribadi, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kita sebagai orang Kristen harus berdoa dan supaya Roh Kudus itu memimpin kita di dalam kebenaran. Nah, cukup itu aja yang saya sampaikan, teman-teman. Salam dari saya, Sang Pendekar. God bless you.